Shalom saudaraku, kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan dengan topik 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Kalau dikatakan akan menonjol saudara, artinya sifat buruk ini, yaitu ke-18 sifat buruk ini akan semakin mudah kita jumpai di mana-mana saudara, ya. Nah, ada banyak orang ketika kita berbicara mengenai sifat buruk, mereka akan berargumentasi atau membela diri dengan mengatakan sifat buruk ini kan manusiawi, ya. Semua orang memiliki sifat buruk. Tetapi saya mau katakan saudara, Tuhan ternyata tidak peduli saudara, ya. Engkau mau beralasan apapun, Tuhan tidak terima, ya. Bagi Tuhan sifat buruk tetaplah sifat buruk. Engkau harus bertobat. Engkau harus menanggalkan sifat buruk ini dari kehidupanmu, saudara. Nah, kita sekarang akan masuk ke sifat yang ke-13, ya. Sifat buruk yang ke-13 dicatat oleh firman Tuhan adalah garang. Garang ini, saudara, bukan orang yang suka marah-marah, saudara, ya. Garang ini lebih daripada itu, ya. Orang yang memiliki sifat garang ini, mereka itu adalah orang yang bengis, saudara, ya, ganas. Kalau di dunia hewan itu kategorinya adalah buas, saudaraku. Ya, orang-orang yang memiliki sifat garang ini, saudara, mereka tidak segan-segan menganiaya, ya. Mereka melakukan kekejaman, ya, membuat kerugian yang begitu fatal bagi orang lain, saudara, ya. Mereka memuaskan hawa nafsu mereka sesuka hati mereka. Ya, mereka tidak memandang muka saudaraku. Seperti misalnya disampaikan di dalam Ulangan 28 ayat 50, ya. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Inilah gambaran dari firman Tuhan mengenai orang garang tersebut, saudara. Jadi orang garang ini memang tidak memandang wajah, tidak memandang muka, saudara. Mau dia tua, mau dia anak-anak, mau dia perempuan, asal dia punya kepentingannya terganggu, saudara, mereka itu dapat dengan ganas, ya, dengan bengis meluapkan, ya, dengan kekerasan, dengan menganiaya. Itu bisa dilakukan sama orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini, saudara. Jadi saudaraku, kenapa penting kita untuk memperhatikan mengenai sifat-sifat buruk yang ke-18 ini, saudara? Karena jelas saja, saudara, ya, tidak ada seorang pun dengan sifat buruk ini dapat tinggal di dalam kerajaan sorga. Ya, kita dapat bayangkan jikalau ada orang dengan sifat buruk garang ini lalu tinggal bersama-sama di dalam kerajaan sorga, saudara. Mau jadi apa suasana sorga itu, saudara? Ya. Nah, kita sekarang sedang membahas mengenai 18 sifat buruk itu, dan kami berharap saudara mau mendengarkannya untuk mengetahui ciri-ciri dari setiap sifat buruk itu. Jangan-jangan sifat buruk itu ciri-cirinya ada di dalam diri kita dan selama ini kita tidak sadari, saudara. Karena orang yang punya sifat buruk, saudara, ketika mereka melakukan itu ada rasa puas di dalam batinnya, saudara. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Dan ketika ada orang yang menegur mengenai sifat buruk itu, mereka akan berkilah, beralasan bahwa saya punya sifat kayak begini, gitu loh. Artinya meminta orang lain memaklumi sifat itu. Dan kalau sampai lingkungannya memaklumi sifat buruk itu, artinya orang ini terpelihara terus-menerus dengan sifat buruknya. Nah, sekarang Tuhan datang kepada saudara mengingatkan saudara bahwa Tuhan tidak terima dengan sifat buruk itu. Ya, terutama 8 sifat buruk yang dicatat di dalam Alkitab ini. Tuhan tidak menerima sifat buruk itu. Dengan alasan apapun engkau, tidak akan Tuhan terima. Karena bagaimana mungkin orang dengan sifat buruk ini kalau dia tinggal bersama-sama di dalam kerajaan sorga? Nah, itu pentingnya, saudara, kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan terkait dengan sifat buruk ini. Karena kita penting mengetahui ciri-cirinya. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau sudah terbiasa melakukan sifat buruk itu, kadang kita merasa itu adalah sesuatu yang manusiawi, gitu. Sehingga orang ketika menegur kita, kita pun tidak terima. Dan karena tidak terima, orang lain tidak mau ribut dengan kita, mereka lalu memaklumi seolah-olah sifat itu. Padahal itu justru mencelakai.
orang yang memiliki sifat buruk tersebut, karena dia akan terus-menerus hidup bersama sifat buruk itu. Dan firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan tidak pernah menerima orang dengan sifat buruk tinggal di dalam sorga. Jadi saudara, kita sekarang ada pada pembahasan sifat buruk yang ke-13. Semoga saudara mau mendengarkan sifat buruk yang ke-1 sampai yang ke-12 yang sudah kami upload videonya untuk mengetahui ciri-ciri dari setiap sifat buruk itu. Kita akan lanjutkan lagi pemberitaan firman Tuhan dengan sifat buruk yang ke-14 pada video berikutnya. Ya, saudara yang diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, ayo share saudara kepada orang-orang yang saudara kasihi agar mereka juga diberkati saudara. Ya, baik saudara, kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Haleluya. Amin.